Sambutan selanjutnya atas nama pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Romo Kiai Haji Idris Marzuki, Romo Kiai Haji Abdul Aziz Mansur, Romo Kiai Haji Thohir Marzuki, Romo Kiai Haji Maftuh Pastul Birri, Romo Kiai Haji Habibullah Zaini, akhina Kiai Haji An'im Falahuddin, dan para kiai-kiai yang lain, dan para bunyai, dan para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kami atas nama Khadim Pondok Lirboyo minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana kami Khadamul Ma'had Lirboyo bila mana mendidik putra-putra panjenengan kurang berkenan di hati panjenengan, dan kami Khadamul Ma'had Lirboyo sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan susah payah sampai ustadz yang sudah nikah saja berani meninggalkan anak dan istri yang sudah punya anak untuk mengajar kalian semua. Dan juga tadi ada ustadz yang belum nikah ya, masih ngempit dan ngempet. Maka dengan malam ini barangkali Kiai Haji Nur Hadi nanti bisa ditagih tuh, santrinya diminta satu itu. Jadi Kiai Nur Hadi ya, itu alumni Lirboyo, saya ingat ya. Kata dia wali murid yang dablek ya. Ketika Kiai Lirboyo dulu mendukung Gus Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur, maka dableknya Kiai itu dia mendukung Pak Matori itu. Itu sebelum tahu rahasia Gus Dur Kiai dulu itu. Jadi itulah, bila mana dari pondok mempunyai kelemahan-kelemahan, kami atas nama Khadamul Ma'had Lirboyo memohonkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami terima kasih atas kepercayaan kalian kepada para Khadamul Ma'had Lirboyo dan Pondok Lirboyo. Semoga amanah ini bisa kami emban ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Semoga Pondok Lirboyo manfaat dan barokah ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Semoga santri-santri yang belajar di Pondok Lirboyo dan khidmah di Pondok Lirboyo dan berbuat baik dengan Pondok Lirboyo, semoga dijadikan minas solihin wa solihat dan min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Dengan ilmu manusia harus mengadakan perubahan-perubahan. Misalkan ada kiai yang dablek, ya dengan ilmu maka harus perubahan ya. Alhamdulillah sekarang Kiai Nur Hadi itu sudah ikut ke Mbah Yai Idris. Jadi manusia itu dengan ilmu harus ada perubahan-perubahan.
Artinya bila mana manusia asalnya tidak dengan ilmu dia keras, maka bagaimana dengan ilmu dia bisa sabar? Yang mana dengan ilmu yang asalnya belum mempunyai ilmu dia hidupnya sewenang-wenang, selalu menuruti hawa nafsu, maka bagaimana setelah mempunyai ilmu hidupnya tidak menuruti hawa nafsu? Begitupun ketika belum mempunyai ilmu hidupnya sombong, namun bagaimana ketika mempunyai ilmu dia hidupnya tawadhu dan seterusnya. Ayyuhal hudur rahimakumullah, dengan ilmu manusia akan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah Jawa, kalau ingin sayang tentu harus kenal ya, tak kenal tak sayang. Maka dari itulah perkenalan saudara di Pondok Lirboyo dengan para masyayikh dan ilmu agama, dan bahkan kalian mengenal kepada Allah bi af'alihi wa sifatih dan rasulihi dan para ulama dan para sholihin. Bagaimana kalian cinta kepada Allah, bagaimana kalian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kalian cinta dengan para sholihin, para ulama, dan juga bagaimana kalian cinta dengan pondok pesantren salaf, bagaimana cinta dengan ilmu agama. Sebab modal cinta itu modal yang mudah itu. Dengan modal cinta insyaallah orang min ahlil jannah, almar'u ma'a man ahab, al-hadis. Sebab cinta itu penting ya. Imam Ghazali rahimahullah, beliau ulama yang besar, beliau ahli sufi, dan belum ada ulama yang menganggit kitab yang selevel kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Belum ada kitab yang dianggit selevel kitab Ihya Ulumuddin. Ini anehnya ilmu agama, anehnya kitab-kitab. Yang mana kitab Ihya Ulumuddin ini sudah dianggit berapa ratus tahun yang lalu, namun dengan perkembangan ilmu belum ada kitab tasawuf yang menandingi kitab Ihya Ulumuddin. Begitupun kitab Bukhari. Sebelum wujudnya kitab Bukhari, memang ashahul kutub, kama qala Imam Malik rahimahullah, ashahul kutub al-Muwatta. Wa ba'da wujudi kitab Bukhari, ashahul kutub kitabul Bukhari. Namun sampai sekarang pun dengan proses kitab-kitab hadis belum ada kitab yang menandingi kitabul Bukhari. Ini menunjukkan aneh bin ajaib karangan kitab dahulu, dan juga aneh bin ajaib yang mana ulama-ulama yang dahulu yang sudah beratus-ratus tahun yang lalu namun belum bisa ditandingi. Namun kalau ilmu umum itu lain. Banyak sekali kitab-kitab ilmu umumnya sekarang lebih ampuh daripada dahulu. Banyak sekali profesor-profesor sekarang yang lebih ampuh daripada profesor dahulu dan sebagainya. Ini menunjukkan ilmu agama ini di luar rasional ya, di luar rasional. Maka dari itulah dengan kalian mengenal ilmu agama supaya kalian mencintai ilmu agama. Sebab modal cinta tadi saya katakan penting. Imam Ghazali yang menjadi ulama besar, ini orang tuanya modalnya mahabbah dengan para ulama, mahabbah dengan para sholihin. Insyaallah kalau orang cinta dengan para sholihin, insyaallah bisa diharapkan anaknya minal ulama is sholihin, insyaallah. Itu modal cinta. Namun cinta jangan diumbar ya. Cinta harus terarah. Jangan terus mencintai orang fasik, jangan mencintai artis-artis dan sebagainya. Sebab pemikiran kami, orang yang alim sekalipun, kalau dia tidak, atau maaf, walaupun dia keluarga kiai, maaf, kalau dia tidak simpati dengan ilmu agama,
Kalau dia tidak cinta dengan ilmu agama, maka akibatnya anaknya tidak dipondokkan pesantren. Akibatnya lagi tidak mau mengambil menantu dari pesantren. Na'udzubillah min dzalik. Namun kalau orang mempunyai ilmu agama, kalau orang simpati dengan ilmu agama, walaupun orangnya itu bodoh, ini lebih baik. Sebab kalau orang bodoh, dia cinta dengan ilmu agama, insya Allah anaknya itu dipondokkan. Kalau terpaksa anaknya dipondokkan tidak jadi, ya semoga kalian jadi semua minas solihin, amin ya rabbal alamin. Ya biasanya mengambil menantu yang alim itu. Jadi itu teori kiai ya. Jadi teori kiai itu kalau mendidik anak kok tidak jadi, maka teorinya maka harus mengambil menantu tamatan Lirboyo itu. Khususnya tamatan 2007, stok masih banyak ya Pak ya. Jadi ini modal mahabbah. Dan selanjutnya kalau kita amati sekarang ini banyak sekali alumni Lirboyo yang sudah profesor doktor misalkan saja, ini yang sangat disayangkan, anaknya tidak dipondokkan lagi di Lirboyo. Rupanya sudah kapok menjadi orang solihin, sudah kapok menjadi kiai. Jadi walaupun kalian sudah apapun, kalian jadi apapun, maka jangan sampai kalian meninggalkan alma mater kalian. Kalian jadi orang, kalian mengenal halal dan haram, kalian mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mengenal kebaikan-kebaikan, kalian mengenal keburukan-keburukan, kalian mengenal surga, kalian mengenal neraka. Ini lantaran pondok pesantren, khususnya pondok Lirboyo. Maka dari itulah jasa guru ini sangat besar sekali, yang tidak mungkin kita balas. Dan juga kalian mondok ini jasa kedua orang tua kalian. Dan ada pula yang mondok jasanya calon mertua ya. Yang tertawa tersinggung tuh. Ini jasa-jasa beliau ini sangat besar sekali. Tanpa dorongan orang tua kalian, kalian tidak akan bisa pesantren, kalian tidak bisa mondok. Maka dari itulah tugas kalian, bila mana sudah di rumah, bagaimana kalian ihsan ilal walidain, bagaimana kalian birrul walidain. Jangan sampai kalian pulang-pulang di rumah terus mengecewakan kepada kedua orang tua. Dan juga bagaimana kalian nanti ketika di rumah menjaga akhlakul karimah, ini penting. Apapun orang alimnya, kalau dia tidak berakhlakul karimah, maka tidak diterima oleh masyarakat. Apapun titelnya, apapun predikatnya, atau apapun kemampuannya dalam berbicara, namun kalau tidak berakhlakil karimah, maka tidak akan diterima oleh masyarakat. Maka dari itulah, supaya kalian di rumah berakhlakil karimah, kalian harus ingat bahwasannya orang yang diberi oleh Allah ilmu agama adalah orang-orang yang dipilih Allah tentang kebaikannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang tersebut oleh Allah diberi kefahaman dalam ilmu agama. La mafhum mukhalafahnya, kalau orang tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang tersebut dijadikan oleh Allah bodoh tentang ilmu agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kalian mengerti ilmu agama, wajib bersyukur kepada Allah, wajib bersyukur kepada kedua. Sebab bedanya, kalau orang tidak mengerti ilmu agama, itu mudah sekali orang menjadi buruk.
Namun kalau orang mengerti ilmu agama, insya Allah orang tersebut bisa diharapkan kebaikan. Insya Allah orang tersebut tanda-tanda min ahlil jannah. Ya, semoga kalian min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Setelah kalian mendapatkan ilmu, maka tugas kalian bagaimana kalian mengamalkan ilmu. Kalian ketika mondok dahulu kemarin-kemarin ya, ini kalian menangkap pelajaran dengan otak kalian. Kalau tidak hafal, berdiri. Namun setelah kalian itu dewasa, maka pola dalam menangkap ilmu itu supaya mengedepankan menangkap dengan hati. Menangkap dengan hati. Bagaimana sekalian orientasinya mengamalkan ilmu yang kalian miliki dan mengajarkan ilmu yang kalian miliki. Qala Isa alaihissalam, man alima wa amila wa allama yud'a fi malakutis samawati azima. Barang siapa yang mengerti, ya, kalian sudah mengerti semua. Barang siapa yang mengamalkan ilmu dan barang siapa yang mengajarkan ilmu, maka dia di kerajaan langit mendapatkan predikat orang yang agung. Tidak ada keluhuran di atas keluhuran orang yang mengajarkan ilmu. Tidak ada derajat di atas derajat. Tidak ada derajat di bawah para anbiya yang lebih mulia daripada derajatnya para ulama. Jadi derajat setelah para anbiya adalah ulama. Ini ulama yang mengamalkan ilmunya. Setelah kalian mendapatkan ilmu, supaya kalian berfikir atau introspeksi, al-qayyis man dana nafsahu, dan bimakna bisa bimakna hasaba atau bimakna tawaddu'a. Bagaimana kalian introspeksi orang-orang yang dipilih oleh Allah, maka oleh Allah diberi mampu membaca Al-Quran, diberi mampu memahami agama. Qala ta'ala, tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina wa minhum dzalimun li nafsihi. Orang yang menerima agama Allah, orang yang menerima pemahaman Al-Quran, ini ada kalanya faminhum dzalimun li nafsihi, orang yang menganiaya dirinya, yang berbuat zalim kepada dirinya dengan arti tidak mengamalkan apa yang ia ketahui, tidak mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, tidak mengamalkan ilmunya. Ini adalah terburuk. Wa minhum muqtasid. Setelah itu orang yang sedang-sedang saja, ya. Artinya beliau ini, orang ini mengamalkan Al-Quran fi aghlabil awqat. Waktu banyak dipergunakan untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi setelah kalian mendapatkan ilmu, bagaimana kesibukan kalian supaya memperhatikan mengamalkan ilmu. Jadi minimal orang menjadi wa minhum muqtasid, minimal jadi itu. Lah muqtasid ini supaya mengisi waktu dengan kebaikan-kebaikan. Fi aksaril awqat, fi aghlabil awqat, dibuat amal-amal yang baik. Itu minimal. Jadi setelah kalian mempunyai ilmu, tentu kalian harus ada perubahan. Yang dulu sebelum tamat Lirboyo senang main bola, lah sekarang main bola dikurangi. Yang dulu sebelum tamat Lirboyo senang remi dan domino, itu harus dikurangi. Yang dulu di Lirboyo senang mendengarkan tip atau lagu-lagu, supaya dikurangi. Ini harus ada perubahan-perubahan. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan, kalau Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, ma wasaltu ilallah bi kasrati salat wa kasrati siyam. Saya tidak usul kepada Allah ini dengan memperbanyak puasa
dan bukan dengan memperbanyak sholat malam. Walakin wasaltu ilaihi bil karom, tetapi saya wusul kepada Allah dengan loman. Maka juga bagaimana kalian nanti hidup di tengah-tengah masyarakat loman ya. Loman itu juga misalkan saja dalam berpolitik ya dijepit ya kayak memaafkan, itu loman. Jadi bagaimana kalian loman? Saya ingat ya Abdul Aziz Mansur ini beliau mengatakan ketika PKB pecah, ini dalilnya Kiai Mojo ya. Namun saat Abdul Aziz Mansur ini dipecat dari Gus Dur, dalilnya lain. Dalilnya Kiai itu mbahnya politik ya. Itu Kiai ya, bisa begini, bisa menyikapi luas ya, fleksibel. Dan juga hidup itu harus ada perubahan-perubahan. Kalian dengan ilmu, bagaimana kalian berubah? Yang kedua, tawaduk ya. Loman itu juga, karom itu juga loman hati ya, disakiti memaafkan. Disakiti memaafkan. Yang kedua, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah wusul kepada Allah adalah dengan tawaduk ya. Dengan tawaduk, dengan andap asor. Nanti bagaimana kalian ketika bermasyarakat dengan andap asor, dengan tawaduk. Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah beliau mengatakan, man qala anna afdalu min iblis fahuwa minal mutakabbirin. Barang siapa yang menganggap dirinya lebih utama daripada iblis, padahal jelas iblis laknatullah alaih. Maka kalau orang merasa lebih hebat daripada iblis, lebih utama daripada iblis, itu orang tersebut termasuk minal mutakabbirin. Jadi bagaimana kalian nanti ketika di masyarakat ini tawaduk ya, andap asor. Dan tawaduk ini merupakan konsep atau cara-cara kita bermasyarakat. Kalau orang sombong, walaupun pinternya kayak apa, bila mana sombong, maka masyarakat tidak akan bisa menerima. Qala ta'ala waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Supaya kamu Muhammad tawaduk andap asor. Ini kunci cara bermasyarakat. Mau tawaduan, orang tawaduk itu diseneni manut ya, dipukul juga manut ya, diapa-apakan juga manut ya, diambil menantu juga manut ya. Itu termasuk tawaduk. Man tawaduk arfallah darajat. Jadi bagaimana kalian nanti di tengah masyarakat tawaduk? Sebab masyarakat tidak akan bisa menerima dengan orang-orang yang sombong. Rasulullah saja oleh Allah disuruh tawaduk, apalagi kita-kita. Kalau kamu keras ya Muhammad, maka akan bubarlah orang-orang di sekitar kamu. Ini Rasulullah. Bagaimana kalau dengan kita-kita? Kalau kita keras, kalau kita sombong, kita kaku, maka masyarakat akan bubar. Maka itulah dengan ilmu supaya kalian melakukan perubahan-perubahan. Yang asalnya kaku tidak kaku, yang asal keras tidak keras, yang biasa emosian tidak emosian, yang biasanya tukang ngerasani tidak ngerasani, yang biasa suudzon terus husnudzon. Itu cuma dengan ilmu kalian mengadakan perubahan-perubahan. Dan yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wusul ilallah ini dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang luhur ini menyangkut ucapan-ucapan, kalau tutur kata yang baik. Jangan menyinggung kepada orang lain. Kalau orang lain itu manusia, ya manusiakan. Sebab kadang-kadang sekarang ada yang melakukan manusia diperlakukan seperti hewan, dipukul-pukul, diinjak-injak, diludahi, tidak dimanusiakan. Ini bagaimana kalian supaya memanusiakan manusia? Kalau kalian diinjak-injak tidak senang, kalian dipisui tidak senang, kalian diludahi tidak senang, maka bagaimana kalian tidak meludahi orang lain, tidak misui orang lain,
tidak menyakiti orang lain. Orang menyakiti orang mukminin itu termasuk dosa besar ya. Ada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzani faqad adzallah. Man adza mu'minan faqad adzani. Wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti orang mukmin, berarti orang tersebut menyakiti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menyakiti Rasulullah berarti menyakiti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan natijahnya kalau orang menyakiti orang mukmin berarti orang tersebut menyakiti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti bagaimana kalian memperlakukan manusia, diperlakukan sebagaimana manusia. Jangan memperlakukan manusia seperti hewan. Diamuk, diajar, dipisui dan sebagainya. Supaya kalian juga berpikir bagaimana kalau kita didemikiankan. Jadi perasaan orang lain sama dengan perasaan kita. Maka ada sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak iman dengan iman yang sempurna seseorang kecuali orang tersebut ini mampu mencintai kepada orang lain sebagaimana mencintai pada dirinya sendiri. Jadi kalau kalian dihalusi senang, bagaimana kalian juga menghalusi orang lain. Kalau kalian disedekahai senang, juga bagaimana kalian sedekah kepada orang lain. Kalau kalian misalkan saja lamarnya senang diterima, nanti bagaimana juga kalian kalau punya anak juga menerima lamaran orang lain. Jadi tawadhu ya, makna tawadhu itu menyangkut akhlakul karimah ya, menyangkut ihsan kepada orang lain. Kalau tutur kata yang baik, kalau disakiti memaafkan, dia berbuat ihsan kepada orang yang berbuat jelek. Kalau ada orang lain berbicara kita dengarkan. Kalau kita tidak suka dengan orang lain, bagaimana kita mengekspresikan seolah kita senang. Itu akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah penting sekali. Kayak apapun pandai seseorang, bila mana tidak berakhlakul karimah tidak ada artinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Juga Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, arba'un tarfaul abda ila a'lad darajat. Ada 4 perkara yang menjadikan orang derajatnya tinggi. Wa in qala ilmuhu wa amaluh. Walaupun ilmunya sedikit, walaupun amalnya sedikit, maka bila mana orang tersebut menetapi 4 perkara, ini derajatnya akan tinggi sekali. Ini dilakukan bisa oleh siapapun. Ibu-ibu juga bisa. Santri yang kelas ibtidak pun juga bisa. Satu al-khilmu ya, aris. Aris itu tidak mudah mengambil tindakan, tidak mudah emosi. Itu aris. Tidak suka memarah, tidak suka melampiaskan hawa nafsu, itu aris. Ini siapa saja melakukan kearisan itu bisa. Yang kedua adalah sakhok ya, loman. Yang kedua sakhok. Jadi loman ya, dengan ilmu juga loman ya, diajarkan. Dengan harta juga loman ya, disedekahkan, dizakatkan. Ada orang minta maaf ya, loman ya, dimaafkan, dan seterusnya. Yang ketiga ada tawadhu ya, tadi sudah saya kupas tentang tawadhu. Yang keempat ada husnul khuluq, tadi saya kupas tentang husnul khuluq. Itulah yang kami sampaikan, bahwasannya prinsipnya dengan ilmu supaya kalian menjadi baik, dengan ilmu supaya kalian menjadi dewasa, dengan ilmu supaya kalian bertambah menghadap kepada Allah, dan dengan ilmu supaya kalian kalau tidak ingin anaknya jadi bajingan, syaratnya harus dipondokkan pesantren. Namun kalau anaknya ingin jadi bajingan, jadi min ahli nar, naudzubillah min dalik,
maka tidak usah dipesantrenkan. Namun siapa yang mau jadi punya anak bajingan? Apalagi maksudul a'zamnya. Tujuan puncak orang mempunyai anak adalah waladin sholihin yad'ulah. Maka dari itu nanti kalian juga supaya memondokkan anak, kalian mahabbah dengan para sholihin. Jangan sampai kalian bosan menjadi orang baik. Jangan sampai kalian nanti tidak memondokkan anak. Sebagaimana kalian mondok didukung oleh orang tua, nanti bagaimana kalian juga mendorong anaknya mau mengaji. Di sini kita terasa. Jadi kalian mengenal Allah ya, itu melalui guru kalian, melalui orang tua kalian. Apalagi mengenal Allah itu penting ya. Ada pepatah, ada dawuh mengatakan man lam ya'rif billah fid dunya lam ya'rif billah fil akhirat. Barang siapa yang tidak kenal kepada Allah ketika hidup di dunia, maka besok di akhirat dia tidak kenal kepada Allah. Kalau orang tidak kenal kepada Allah, maka tempatnya di neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau mengenal kepada Allah ini melalui pesantren. Jadi supaya kalian jasa-jasa orang tua kalian diperhatikan. Orang tua itu melihat anaknya akhlakul karimah, anaknya birrul walidain, itu sangat senang sekali. Orang tua melihat anaknya ngaji tekun, itu senang sekali. Itu sebagai orang tua, karena saya sudah mengalami. Kalau anaknya istiqomah itu senang. Jadi untuk mewujudkan ungkapan syukur kepada orang tua kalian, supaya kalian berakhlakul karimah dan istiqomah mengulangnya atau mengajarnya. Di sini kita kelihatan ketara sekali, kita tidak bisa mungkin membalas kedua orang tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa ayajidahu mamlukan fayastari fayu'tiqah. Seseorang tidak akan membalas, tidak akan bisa membalas jasa orang tua kecuali anak menemukan orang tua sebagai budak, lantas dibeli, lantas dimerdekakan. Lah bagaimana kita bisa menemukan orang tua kita dalam keadaan menjadi budak? Orang tua kita sudah merdeka semuanya itu. Maka dari itulah, supaya kalian nanti berkhidmah kepada orang tua diperhatikan. Itulah yang kami sampaikan, kurang lebihnya al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan terakhir atas nama pimpinan Madrasah Hidayatul Mubtadiin dan atas nama Dzurriyyah Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Karim yang akan disampaikan oleh Al-Mukarrom Romo Kiai Haji Muhammad Abdul Aziz Mansur. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para alim, para kiai, para sesepuh ingkang kula mulyakaken, untuk menyebut nama satu persatu kula idem kalih panjenenganipun Bapak GKFAB kala wau. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kula saged sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya mengantarkan para putra-putra panjenengan sedaya ingkang dalu menika ngawontenaken perpisahan utawi ramah tamah sing insyaallah wonten ing hati para santri-santri berbicara. Malam ini
malam terakhir bagi kita. Semoga ini merupakan puncak untuk mengingat kembali, mulai menginjakkan kaki di Pondok Lirboyo Gendiri, karena dikatakan idza tamal amru badanak suh. Biasanya santri-santriku krasa getun ya nek wis ngene iki. Sebab saya juga pernah menjadi santri. Nalika sik sekolah dikandani ambek gurune, diomongi ambek bapake, dituturi ambek kakange, paman-pamane nuturi gak ngandel. Tapi kalau sudah pada malam hari inilah biasanya iku krasa jatuh. Tapi hari sudah tidak bisa kembali lagi. Walaupun terus demikian belum tutup pintu untuk kita memperbanyak atau menyempurnakan apa kekurangan-kekurangan yang terjadi. Ini belum tertutup, sebab minal mahdi ilal lahdi. Yang penting setelah pulang atau setelah keluar daripada Madrasah Hidayatul Mubtadiin, kamu tidak berhenti membuka kitab sendiri. Jadi yang kecil saja dimutalaah mulai awal sampai akhir. Syukur kalau ada yang nyemak dibaca. Saya tuh melihat pada waktu kecil saya, Hadratul Mukarram Mbah Ki Abdul Karim Lirboyo itu tiap hari itu mesti mutalaah kitab. Tidak pernah beliau itu tidak mutalaah kitab, itu tidak pernah. Selalu mutalaah kitab. Dan walaupun kitab yang akan dibaca itu kitab yang terkecil mungkin dan sudah pernah dibaca 3 kali 4 kali, beliau akan membaca masih dimutalaah lagi. Beliau bersabda bahwasanya berkah mutalaah kitab itulah mendapat barokah setrum daripada musannifnya. Seperti apa yang disabdakan panjenenganipun Syekh Zakaria Al-Angsor. Beliau punya karangan kitab kecil. Tiap hari beliau mutalaah. Beliau mengatakan, 1 kali saya mutalaah, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada saya 100 kali ilmu. Kitab 1. Maka dari itu saya katakan belum tutup pintu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada. Ini hadirin yang kami hormati. Maka dari itu kesempatan ini mari kita koreksi, karena idza tamal amru badanaksuh, apa kekurangan saya. Ditelaah mulai mancik yang nggone Lirboyo sampai sak terusé saiki. Kalau bisa ya upamane ya terusno dhisik ngaji sampai entekno ngelmune Mbah Idris ambek ngelmune Mbah Kafabi ambek ngelmune Mbah Habib. Entekno wis sak karepmu, entekno aja kesusu mulih. Masalah bojo gampang. Ya. Pak Kiai Kafabi sudah tawa-tawa. Ayo ceket ndang daftar mawon. Loman Pak Kiai Kafabi niku loman, tenan niku loman. Jarene arek-arek ambek besane kok gojlokan. Ya memang Lirboyo ya begitu itu sudah. Wong saya itu pernah di Jember itu ya, pas himasal. Anak-anak minta ijazah. Saya ijazahi supaya wong-wong iku kok jak manut simpati karo awakmu. Wiridono. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya waqtuni muslimin. Selesai. Pak Idris nyambut setelah saya mengatakan, "Hei bocah-bocah, ijazah Ki Aziz iku mang ora mung digawe santri tok, kenek digawe wayuh," jarine. Jarine aku, "Loh, karo IP-ne kok wayuh-wayuh, tak wayuh tenan kapok." Untungnya gak wani.
Padahal ipene ini. Hadirin yang kami hormati. Jadi itulah biasanya memang kalau sudah malam hari ini, malam yang begini ini, biasanya itu adalah ingat apa kekurangan-kekurangan pada waktu itu. Bahkan kadang-kadang dawuh kiai yang sudah 10 tahun, dawuh kiai yang sudah 7 tahun, waktu tamat inilah baru ingat. Iya ya Mbah Yai biyen dawuh ngene, jatuh. Iya ya Mbah Yai biyen apa iku dawuh ngene jatuh. Nah ini kesemuanya. Itu biasanya merasa, maka dari itu malam hari inilah pergunakan untuk barometer, untuk ukuran. Apa kekurangan saya, apa kekurangan saya, apa kekurangan saya, sehingga disempurnakan. Hadirin hadirat yang kami hormati. Untuk melengkapi, mari saya akan cerita apa yang disabdakan oleh para ulama, apa yang disabdakan oleh para guru, para masyayikh. Guru-guru kita, masyayikh kita, itu kalau pesan kepada santrinya, termasuk yang saya ceritakan panjenenganipun Mbah Kyai Zainuddin Nganjuk Mojosari. Itu biasanya, itu kalau pesan kepada santrinya yang pulang, itu tidak seperti memorinya sekarang ngantek sakmene kandile, tidak. Hanya 2 kalimah, 3 kalimah. Santri mondok mulih kudu wani melarat. Pesennya itu. Jadi santri mondok mulih kudu wani melarat. Apa artinya wani melarat? Artinya setelah mempunyai ilmu harus berani menghadapi apa saja dan harus berani menghadapi risiko apa saja. Itu memang sudah tugasnya santri begitu itu. Tidak usah melihat apa ada fulus apa tidak dilihat. Yang penting inilah tugas saya. Jadi nek kapan ngono, insya Allah kamu diletakkan oleh Allah Ta'ala. Sebab dikatakan kum haitsu aqamakallah. Berdirilah di kama kamu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umpamanya pulang dari pondok oleh Allah Ta'ala diletakkan di desa, ya bisa menjadi orang desa. Umpamanya diletakkan oleh Allah Ta'ala di kota, ya bisa menjadi orang kota. Oleh Allah Ta'ala diletakkan di gunung, ya bisa menjadi orang gunung. Andai kata oleh Allah Ta'ala diletakkan di hutan, ya nuwun sewu gak usah jadi orang hutan. Yang penting bisa bertempat di mana saja. Ketanggrok apa-apa, tidak gampang ngedol ilmu. Ketanggrok apa-apa dan butuh apa-apa, ora gampang ngedol agama. Hanya ini. Maka dari itu kita bisa membayangkan apa bedanya kiai-kiai zaman dulu dengan kiai-kiai sekarang. Sehingga saiki kiai-kiai ini pinter-pinter. Nek wong kuno niku ngajine mboten gedhi-gedhi. Paling dhuwur niku Fathul Muin. Sing diji nyanggone guru. Ya mulai Bidayah, mulai Sulam, Safina, Fathul Muin paling gede, Fathul Qorib, Fathul Muin paling gede. Tapi mengapa begitu ampuh menghadapi Belanda yang menjajah 350 tahun? Tekone Londo ambek tekone para wali nyang Indonesia meh bareng. Nalika para wali nyang Indonesia niki wong Dawa niku kejawen karo Buddha, karo Hindu. Diluk ditututi ambek Londo. Juga orang Jawa itu masih kejawen, masih Buddha, masih Hindu. Berpacu antara Londo dengan para kiai. 350 tahun. Padahal Londo menggunakan kekuasaan, menggunakan tentara yang terlatih, menggunakan uang, menggunakan macam-macam. Berpacu 350 tahun. Mengapa setelah Belanda meninggalkan Indonesia, Islam 99,9 lagi, dan Nasrani oleh Londo mek piro?
Padahal mereka itu ora bermodal harta. Apa modalnya? Hanya itu tadi, wani melarat. Apa keikhlasan yang ada di dalam hati itulah bisa diterima oleh mereka. Sehingga Londo ninggalno berpacu untuk rebutan wong Kejawen, wong Hindu, wong Buddha, berpacu antara Belanda dan Kiai. Kiai berhasil mengeskamkan sampai 99% koma. Tapi Belanda hanya bisa mendapatkan Kristen hanya berapa persen. Hanya itu. Mulane wong kono itu. Jadi sing dianu wani melarat. Maka dari itu ada cerita Syekh Bahauddin, Kiai Bahauddin Ngelom. Itu ya termasuk, insya Allah itu termasuk diantaranya guru nih Mbah Kyai Soleh Banjarmlati, mertua daripada Mbah Kyai Abdul Karim Lirboyo. Yang di sana ceritanya bersama dengan Mbah Kyai Khalil Bangkalan. Sebelum di Cangaan, Bangil, ini juga di Ngelom Kyai Bahauddin. Beliau di satu waktu pulang dari masjid subuh-subuh. Beliau di tengah jalan menangis dan berhenti. Lantas santri tanya, "Mbah kenging nopo mbah kok mular mbah? Nopo kesandung nopo dos pundi?" "Gak, aku gak kesandung." "Lah nopo kok mular?" "Aku iki lho ngerasakno, sebab pada waktu iku London iku nemen-nemene oleh nindes wong Jawa, utamane wong Islam." Beliau mengatakan, "Aku iki lho nek nyawang Londo iki kok gregeten aku iki. Jane upama aku iki ngetokno Londo teko tanah Jawa, iku jek gampang-gampange ngetokno Londo saka tanah Jawa daripada kowe kabeh ngetokno pitik saka kandang." Gawe ngoten. Lajeng terus ditakoki ambek santri, "Lah kenging napa Mbah kok Londo mboten ndang ditok-tokno?" "Ya aku ki sing tak pikir, engko nek kapan Londo tak tokno saka tanah Jawa, mentale wong Jawa, mentale wong Indonesia yang masih belum bisa, belum kuat, belum bisa untuk mengelola negarane dhewe. Mergane napa? Ya engko digawe royokan mergo butuhe dhewe-dhewe. Wong Jawa gurung wani melarat, gurung wani berjuang, wanine mek gur untuk memuliakan dirinya sendiri, menguntungkan dirinya sendiri." Nah inilah. Jadi ini supaya kita ambil kesimpulan bahwasanya top daripada kita belajar di pondok pesantren ya sama dengan apa yang disabdakan oleh Pak Kiai Kafabi, yaitu hati, di dalam hati. Sedangkan nanti kalau di rumah itu nanti akan macam-macam ya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadira. Barang siapa orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lah nanti yang akan mencukupi orang tersebut. Innallaha balighu amrih, Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Allah taala. Kaya apa ngengkele, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu ya kita kudu manut. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dibagi-bagi, sudah dipas-pasno oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang kami hormati. Andai kata nanti kamu di rumah upamane ora iso mulang, gak enek santri lan sak penunggalane, jangan merasa bahwa ilmu kamu itu tidak bermanfaat, jangan. Dawuh Mbah Kyai Marzuki, manfaate ilmu iki ora kenek didelok saka sugih melarate wong mulih saka pondok, tidak. Manfaate ilmu ora kena didelok saka duwe santri atau gak duwe santri pada waktu pulang dari pondok, tidak dari sana. Tapi manfaate ilmu adalah sak badane ngaji, ilmune iso nuntun awake. Dipapakno nyanggone papan lan laku sing diridani Allah taala. Masalah sugih melarat Allah taala yang menghendaki, Allah taala yang mewujudkan dan Allah taala yang melaksanakan. Nih mulane nisbate sing gak duwe santri jangan kecil hati dan jangan kesusu putus asa. Wah ngelmuku nek ngono gak manfaat, kancaku sugih-sugih kok aku melarat dhewe, jangan. Bahkan kita harus koreksi kepada diri kita sendiri.
Aku sak bakdani dadekno wong melarat ngene iki lho atiku piye? Penampak aku piye? Semono kok sing dadi wong sugih ya aja kesusu rumangsa wah manfaat ilmuku aku malih mulih teko Lirboyo dadi ketua DPR. Wah aku mulih teko Lirboyo dadi pimpinan pusat upamane lho ya upamane. Jangan itu. Aja kesusu rumangsa nek kapan awake ilmune manfaat sebab itu jangan. Bahkan kita harus koreksi piye aku sak bakdane mulih dipapakno ambek Allah taala dadi wong ngene iso nrimo apa gak? Bisa meletakkan apa gak? Dan lagi kita dakwah itu ada dakwah bil maqal dan juga ada kita itu dakwah bil hal. Nah, yang dakwah yang bil hal inilah yang berhasil dilakukan mereka pada waktu berpacu dengan Belanda. Ini dakwah bil hal. Jadi lakunya tiap hari selalu memberi contoh kepada orang lain. Apa yang dilakukan tiap-tiap hari selalu menyenangkan kepada orang lain. Otomatis wong liya tanpa dijak roh laku sing apik ya seneng dhewe. Ora usah dijak, ora usah bengok-bengok sebab kita iso ngladeni. Seperti apa yang sabdakan oleh Kiai Kafabi tadi, iso ngladeni mesti bojone seneng. Ya mongin nek kapan ngingu brengos berarti bojone seneng brengos. Lah nek kapan ngingu brengos sampai jenggot pisan, oh berarti ya bojone seneng brengos sampai jenggot nek ngono berarti. Kita ladeni. Jadi apa sing dadi kesenengane rakyat kita ladeni. Asalkan niku apa kita jangan ngeslong. Artinya ngeladen itu ngantek barang-barang sing diharamno, barang-barang sing anu hanya meraih hati umat sehingga kita rela melakukan maksiat. Jangan. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tapi kita harus mengambil hati mereka. Hanya itu modalnya yang jadi bilhal. Lah kalau bilhal itu ora kudu santrine akeh. Di desa itu saja. Jadi bakulan ya dadi bakul sing apik, ora tau khianat. Lan sak penunggalane insyaallah nanti orang-orang itu akan simpatik sendiri pada kita, itu akan simpatik sendiri. Apa yang diajarkan oleh kamu dalam pondok pesantren itu sebetulnya sudah sempurna, semuanya itu ada, saya itu ya dari kecil saya itu tidak pernah belajar I love you, itu tidak pernah. Saya sekolah di madrasah di rumah saya sendiri diajar oleh orang tua saya. Saya tidak ada ijazah negeri, tidak ada. Kemudian saya pindah ke Tebuireng. Waktu itu Tebuireng itu masih salaf, belum mengikuti kurikulum pemerintah. Saya tamat dari Tebuireng, ya tidak ada ijazah negeri, itu tidak ada. Kemudian waktu itu Tebuireng dirubah mengikuti apa itu kurikulum pemerintah. Lantas abah saya mendengar bahwasanya kurikulumnya isinya 7 pelajaran 1 hari, yang agama hanya 3, kemudian yang umum hanya 4. Abah saya bilang, wis nyang Lirboyo kono entekno kitabe mbahmu. Aku luwih seneng timbangane kowe sekolah sing ngono-ngono iku ngoten. Ya asale ya molat-molet ngoten, asale molat-molet piye ngoten. Akhirnya ya coba bismillahirrahmanirrahim. Tapi setelah akhir-akhir ini ya saya tidak ambisi, saya tidak pernah minta. Tapi saya diminta. Setelah benar-benar saya lakukan, ialah ngelmu nek pondok iku turah kabeh. Turah. Maka dari itu saya katakan seperti dikatakan oleh Pak Kiai Kafabi tadi itu. Saya bilang di sana itu saya katakan, ya memang kiai itu tidak mau politik, tapi kiai ini kumbahe politik. Tak contoh no. Saya itu pidato pakai pidato pondok. Mereka itu padha gumun. Jadi di pusat di Jakarta sana saya pidato pakai pidato pondok. Dia gumun takok. Keluaran apa sih Pak Kiai Aziz itu? Keluaran dari mana sih Pak Kiai Aziz itu? Ada yang menyampaikan kepada saya, Pak Yai, ada yang tanya, Pak Kiai Aziz itu keluaran dari mana? Saya katakan keluaran dari perut ibu, saya katakan begitu.
Ya itu saya katakan. Nek kapan kiai pancen moh politik, gak gelem politik, tapi nyatane kiai niku mbae politik. Nyatane apa? Nyatane ya Nabi Idris itu malaikat saja dipolitiki. Jadi bukan manusia yang dipolitiki, malaikat itu loh dipolitiki ambek Nabi Idris niku. Lah Nabi Idris lah ngerti nek kapan wong mlebu swarga iku mah kudu mati dhisik. Nggih. Tur kudu liwat neraka dhisik. Lah Nabi Idris iku pengen piye supaya aku mlebu swarga. Nggih. Tapi sak awak-awakku kabeh, sak jasadku saiki, sak kelambiku, sak serbanku, sak gampar aku kabeh iso mlebu swarga. Diakal ambek Nabi Idris. Mergane apa? Nika jubilatin nufus bihubbiman ahsana ilaiha. Nafsu itu mempunyai watek seneng ambek sapa wong sing berbuat bagus. Jadi politik itu dasarnya dari sana kok, dari sana. Wis to gak usah kepengin, gak usah dadak nyonyol-nyonyol. Kalau memang masanya sudah kamu tahu sendiri nanti. Akhirnya Nabi Idris diakal. Iya, swarga iku sing jaga malaikat Ridwan. Swarga sing jaga iku mang neraka sing jaga malaikat Malik. Lah terus tukang jabut nyawa iku mang malaikat Israil. Nek kapan aku langsung nyanggone malaikat Ridwan, malaikat Malik, malaikat Israil, aku gurung kenal e. Apa iya sekepethuk? Lah niki jarine wasilah itu di sana itu. Wis sing gampang ngene wis. Malaikat mikul srengenge iki mestine kepanasan. Wis tak ndongakno malaikat sing mikul srengenge. Ndongakno, ya Allah. Kula mawon ten ngandhap kados ngeten rasane panase kena srengenge. Ndahne malaikat sing mikul srengenge panase kados napa nggih? Pun kula dongaaken muga-muga malaikat sing mikul srengenge niku panjenengan paringi adem. Diparingi adem ambek Allah Taala. Lho dhek tanda tanya. Lho aku kok malih adem padahal biasane gak takok nyang Gusti Allah. Enten apa Gusti? Enten apa Gusti? Iki enek makhlukku nek jagat sing ndongakno awakmu. Wah lha nek ngoten kula lak utang budi. Lah mulane aja gampang-gampang utang budi lho ya. Al hadiyah masnaqah. Nek kapan diterusno kama anna baina fakhidhaiha malbahah. Wis gak usah tak arteni wis niru dhewe. Akhirnya lah malaikat mudun, Gusti nek kapan ngoten kula sampean pethokaken kalih sing berjasa kalih kula niki sampean pethokaken. Mulane wong kuno niku oleh pesen kongkon wani melarat. Maksudnya nek kapan wani melarat iku mang gak akeh utang budine ambek wong liya sehingga di dalam menegakkan agama insyaallah ora gampang terganggu apa saja. Mohon niki wasiat setunggal. Lah Mbah Abdul Karim ugi gadah wasiat. Kowe mulih teko pondok kudu iso dadi paku. Artine kudu iso dadi paku iku piye? Artine iso dadi paku iku ngene. Kowe mulih teko pondok berarti kamu akan membangun rumah. Yang rumah itu dimaksudkan bisa untuk berteduh. Udan gak kudanan, srengenge gak kepanasan, angin ora kademen. Lah wong gawe omah iku mangkan bahane werna-werna. Enek boto, enek wedi, enek gamping, enek semen, tur enek kayu-kayu sing kayu iku mang arepe digawe kap. Lah iki nek kapan gawe omah oh gak oleh goleki kayu sing potongane padha niku mboten oleh. Ya otomatis mesti kayu sing arepe ditata digawe omah iku mang potongane beda-beda. Enek sing cilik-cilik, enek sing gede-gede, enek sing ombo, enek sing dawa, enek sing cendhek. Tur nalika masang, ujure gak oleh digawe padha. Nek kapan usuke mujur ngetan ngulon, otomatis renge kudu mujur ngalor ngidul. Cagake kudu ngadeg. Lajeng terus kuda-kudane kudu setengah miring sak penunggalane. Lah ini gambarane kita setelah pulang di masyarakat, ya. Tidak boleh wong masyarakat wis gak oleh nyang sawah, gak oleh noko, gak oleh nyambut gawe. Ayo saiki wiridan nyang masjid kabeh sampai wong yang sak desa niku nyang masjid kabeh gak enek sing macul, gak enek sing
nyambut gawe lan sak penunggalan. Oh malah rusak itu, malah rusak. Biarkan arepe nyambut gawe apa? Lah yang penting santri itu yang bisa menghubungkan menjadi satu menghadap kepada Allah Ta'ala. Nyambut gawe ya, tapi yang sesuai dengan garis-garis Allah. Upamane kowe dadi pejabat ya dadi pejabat, tapi aja sok ngakali wong, sesuai dengan garis-garis yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Iku gambarane paku iku ngono kuwi. Jadi yang menyatukan antara satu dengan yang lain padha karo paku, menyatukan antara reng dan usuk iku paku. Lah terus paku itu di sana ada kum haitsu aqamakallah. Jadi paku itu ya harus bertempat di mana tempatnya. Ora oleh paku reng ngengkel-ngengkel, moh aku digawe paku reng, aku digawe maku dudur, ya gak teko wong paku reng kok njaluk digawe maku dudur lah gak teko. Wong nek sing gantane ngoten tawadhu, wis moh aku digawe maku dudur, aku gawe maku reng wae, ya pecah kabeh nek kapan reng dipaku ngangge paku dudur. Kum haitsu aqamakallah. Tur paku ya, setelah rumah jadi, sebelum rumah jadi, wong gawe omah kurang sitok wae, Kediri gak enek numpak bis nyang Surabaya. Gara-gara oleh gawe omah pakune kurang sitok. Tapi nek kapan omah wis dadi, ora enek wong ngereken paku iku gak enek. Jajal enek wong arepe tuku omah, gak enek sing takok pakune napa mboten enten. Gak enek. Jadi santri kudu begitu. Merasa pancen biasae nek enek kebutuhan apa-apa iku santri pancen digoleki. Ngantek teko gunung-gunung diparani, nggih. Teko dhuwur-dhuwur desa-desa diparani. Sampeyan kenal nggih kalih kula, benjing nek kula macung sampean pilih, nek kula macung sampean pilih iku teko ndi-ndi niki. Tapi biasae nek kapan wis dadi, biasane lali. Karo sapa sing ndek kene kok lali, biyen sing ndadekno aku sapa lali niku. Niku paku lah. Nek kapan ngono kita harus merasa ya pancen paku ya. Nek kapan sik nalika gawe pancen dibutuhno digoleki nyang ndi digoleki, tapi nek kapan wis mari dadi gak dereken biasa paku. Mulane gak enek ceritane santri demonstrasi niku mboten enten. Mergo apa merasa bahwa memang tempat saya begitu itu. Enten tur paku tidak menonjol-nonjol, enggak menonjol-nonjol. Paku harus berani pukul. Harus tahan pukul. Jadi kalau kamu pulang di rumah nanti harus tahan pukul, wani pukul. Mergane apa? Paku sing begitu berani dipukul, maka itulah paku yang akan menghubungkan reng dan usuk. Semakin nemen oleh mukul, semakin rapat oleh menghubungkan reng dan usuk. Dan nek kapan nek paku teko omah, santri teko omah ketutuk titik lah kok minggat, oh ya aja dadi santri nek ngono. Jadi santri harus berani pukul, harus tahan pukul. Dan kadang-kadang malah paku itu kapan moncol saithik membahayakan. Paku galar kok moncol saithik bedahno sarung. Itu adalah filsafah yang diberikan kepada Hadratul Mukarram Mbah Ki Abdul Karim. Jadi kita yang penting itu adalah bisa maslahah merukunkan antara umat yang bagaimanapun pekerjaannya, bagaimanapun apa itu profesinya. Jadi ini bahasa saiki profesi, mbuh apa profesi ini. Apa saja profesinya ya kita hadapi. Masalah kowe nyambut gawe terserah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi masalah agama ayo dituntun oleh para santri. Tur malih santri niku mboten usah ngotot-ngotot. Nek kapan wong sing macem-macem kita sudah diajar hujjah safsatoh. Ya, kan di sana kan ada hujjah safsatoh. Mbah Wahab itu dulu pada waktu Mbah Wahab mengatakan bahwasanya kan waktu itu ada orang yang menghalalkan tikus. Ya waktu itu siapa? Aidit itu loh, berhadapan dengan PKI waktu itu Aidit. Itu punya kiai yang dimong di dalam PKI. Jadi kiai ini PKI. Itu dia mengatakan bahwa tikus itu adalah halal. Mbah Kiai Wahab fatwa, nek kapan nek kiai sing menghalalkan tikus, berarti kiaiku kiai tikus. Beberapa hari dijawab oleh mereka. Lah nek kapan kiai sing menghalalkan tikus, dikatakan kiai tikus,
Maka kiai yang menghalalkan kebu namanya kiai kebu. Lah wong-wong bingung. Mbah Kiai Wahab hanya tersenyum saja. Wis ben-ben tak jawab. Jawab, nek kapan ngarani kiai sing menghalalkan kebu diarani kiai kebu, nek ngono sing ngalalno tikus ya kiai tikus ya kiai kebu. Mergo kebu ya doyan, tikus ya doyan. Lho jasa satu ngoten-ngoten niku mawon. Kita enggak usah panik-panik, hadapi apa yang ada di masyarakat sekarang. Kita sudah diajar badek kolep, ya. Maksudnya apa? Badek kolep iku ngene lho ya. Kita nyeneni wong, tapi sing diseneni gak rumangsa, tur ora benci dengan kita. Enek santri pondok putri yang pasar iku mang akeh bakul salak. Lajeng santri-santri putri iku mang nyang pasar ngenyang salak. Bakule salak iku mang wong lanang wis rada tuwek. Pak, pinten Pak salake Pak? Anu Mbak, gak larang-larang Mbak, sejinah 3.000 wae. Jarine santri, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah bakule kaget to. Tawa kok diinnalillahi lho sapa Mbak sing mati? Ya mboten enten sing mati, Pak. Kula innalillahi niku lho lah wong salak. Saupil-upil. Lah kok regane sejinah 3.000. Mbok ya 300 wae. Lho niki bakul apa pegel to nggih. Wis salake dilokno saupil 3.000 dinyang mek gur 300. Apa iku mang sejinah nggih, sejinah tawane 3.000 dinyang mung 300. Lah pegel bakule. Tapi dia berpikir, engko nek kapan tak seneni, wah kira-kira salakku seminggu gak entek. Mergo kondo-kondo kancane sak pondok aja tuku bakul sing iki lho nyengit. Aja tuku bakul sing iki lho nyengit. Tapi dhek pengen ya nyeneni, tapi piye salake tetep payu. Jawab dhek, "Oh nek ngono Mbak, ya aku sing innalillahi wa inna ilaihi rajiun ping 10, Mbak." Lho napa Pak? Lah iya, wong perawan ayune kaya ngono, lah kok upile sak salak-salak. Beres wis. Iku jarine badek kolep niku ngatene. Lah kita kalau menghadapi ngono gampang niku mawon. Yang penting itulah. Jadi malam ini pergunakan untuk membayangkan apa yang harus saya hadapi dan untuk mutalaah lagi apa kekurangan-kekurangan saya pada waktu belajar di madrasah. Arti daripada sabda napa niku kulu idza tamal amru badanaksu. Tapi itu tadi, jadi ada makalah yang mengatakan laukanal ilmu dunatu qasarofa lakana iblisu asrofa khalqillah. Andai kata ilmu nyel tidak ada campurannya takwa bisa menjadikan manusia atau makhluk ini mulia, maka iblislah termasuk mulia-mulianya makhluk Allah Ta'ala. Sebab iblis pintere mboten karo-karuan iblis nih. Tapi tidak dibarengi takwa. Maka dari itu penting, mari takwa. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kamu berada. Wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan sewaktu-waktu kamu melakukan, umpamanya sewaktu-waktu kamu melakukan kejelekan atau keluputan, cepat-cepat dan kamu susuli dengan kebaikan, tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan khuluqin hasanin. Itu hadirin yang kami hormati, bekal untuk kita setelah ngaji itu apa? Itu harus tidak boleh ilmu lepas daripada takwa. Laukanal ilmu dunatu qasarofa lakana iblisu asrofa khalqillah. Wis masalah melarat aja kuatir nek kapan melarat gak payu. Aja kuatir. Kiai-kiai niku aneh. Kiai-kiai niku aneh. Nek kapan golek mantu golek sing melarat. Mergane apa? Nderek Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nalika Abi Hurairah niku kagungan putri, mpun wayahe omah-omah ditakoki ambek abahe, "Nduk,
awakmu wis gedhe wae omah-omah, pilihin antarane santriku sing akeh iki sapa sing kok senengi? Jawabe Bah, kula milih santri sampean sing ngerti, nomor loro sing paling melarat. Ambek abahe ditakoki, lho Nduk, nek sing kok pilih sing ngerti aku wis paham. Tapi sing nomor loro kok kowe milih sing melarat iku lho apa sebabe? Jarine mergo nek kapan milih sing melarat niku gak wani wayuh Bah, ngoten jawabe niku ngoten. Lha hebat to nggih, hebat. Apa maneh pas mas kawine diwehi pisan ambek maratuwa ngono masalah wis. Wis sayang ambek bojone ngoten masalah. Itu menunjukkan bahwasanya kita jangan harta yang menjadi tujuan. Tapi ini hadirin yang kami hormati. Hadirin hadirat yang kami hormati, antaranya itulah yang saya bisa pesankan kepada hadirin, apa itu pada putra-putra Bapak dan putra-putra Ibu yang malam hari ini dalam hatinya menyanyikan malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Semoga dia mempunyai khawatir kalau saya pisah nanti bagaimana. Saya pisah, kalau dulu masih berkumpul di pondok saya sering tanya musyawarah dan bagaimana. Nanti kalau saya pisah bagaimana? Yaitu tadi saya katakan mutolaah kitab. Catat yang kamu belum paham ditengeri. Sewaktu-waktu, apa 1 bulan 1 kali, apa tiap hari raya, muskil yang dicatat. Nanti kalau sowan Mbah Kiai takokno, Mbah Kiai niki rumin nalika kula ngaji kula beling Mbah Yai. Kula mboten rumangsa kula beling kados didhawaken Pak KKHB kala wau. Dadi beling nalika kula dadi santri nek kapan dalu melekan mawon. Lajeng nek kapan tangi subuh napa niku kawanen nganti jam 7 sehingga sembahyang subuh sholli fardhu subuh rakaat ini kawanan lillahi taala Allahu akbar. Lah niki enten kekurangan-kekurangan kula Mbah Yai niki dos pundi ngeten niki takokno. Masih ada belajar terus kepada Mbah Kiai. Lah nek kapan Mbah Kiai wis sedo sowan yang sarean. Wacakno Fatihah, wacakno tahlil. Ya ora kok Mbah Kiai ini berjudul tidak, tapi hati kamu akan diberi nur oleh Allah Subhanahu wa taala wasilah Mbah Kiai yang menjadi guru kamu, yang kamu hadiahi Fatihah dan sebagainya. Wis pokoke aja putus asa, aja putus asa. Minal mahdi ilalah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk bekal kita bersama untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari di pondok pesantren beberapa tahun yang lalu. Bagaimana saya bisa mengamalkan ilmu. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.